Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Revanda Rika Utama dengan NPM 1804021037, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya sebagai peserta KPMDR IAIN Metro periode 2 2021 ingin menjelaskan tentang video yang berjudul Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM Kelurahan Banjarsari Kota Metro. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah akuntansi. Menurut Warsono, akuntansi adalah proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. UMKM menurut para ahli adalah yang pertama ada menurut Rujito, yaitu usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Lalu menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Lalu ada dari M. Kuartono, yaitu UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal 200.000, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah dan milik warga negara Indonesia. Lalu ada informasi yang didapatkan dari laporan keuangan. Yang pertama ada informasi kinerja keuangan perusahaan, lalu ada informasi perubahan jumlah modal pemilik dalam suatu perusahaan, lalu ada informasi posisi keuangan perusahaan terkait dengan sumber dana dan jenis penggunaan dana, dan yang terakhir ada pemasukan uang kas atau pengeluaran uang kas. Manfaat yang dihasilkan dari informasi keuangan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Manfaat dari laporan laba rugi adalah perusahaan mengetahui berbagai macam pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Lalu ada neraca. Manfaat yang didapatkan dari neraca adalah perusahaan mengetahui jumlah aset atau harta yang dimiliki, baik jenisnya maupun nilainya. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Manfaat yang didapatkan dari laporan perubahan ekuitas adalah pemilik mengetahui besarnya modal akhir yang dimiliki dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada laporan aliran kas, yaitu manfaat dari laporan aliran kas adalah perusahaan dapat mengetahui jenis aktivitas yang meliputi aktivitas ekonomi, operasi, investasi, dan pendanaan, serta besarnya uang dikeluarkan atau diterima oleh perusahaan. Selanjutnya ada elemen laporan keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah jenis penggunaan dana yang merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada utang. Utang adalah salah satu sumber pemerolehan dana dari pinjaman pihak lain atau kreditor. Yang ketiga ada ekuitas, adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari setoran pemilik dan akumulasi laba rugi yang dihasilkan. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari aktivitas perusahaan, baik bersifat operasional maupun non-operasional. Selanjutnya biaya. Biaya adalah jenis penggunaan dana yang merupakan pembayaran non-utang yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. Yang terakhir ada pembelian ekuitas. Jenis penggunaan dana untuk kepentingan pemilik, baik berupa pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privat
atau pengambilan ekuitas kepada pemegang saham atau dividen. Selanjutnya ada proses akuntansi UMKM. Yang pertama itu pencatatan transaksi, lalu menyusun daftar saldo dan melakukan pencatatan penyesuaian, dan yang terakhir ada menyusun laporan keuangan yang bersumber pada daftar saldo setelah penyesuaian. Berikut ini proses membuat laporan keuangan sederhana UMKM. Yang pertama itu adalah pencatatan. Tahap pencatatan merupakan pencatatan transaksi yang bersumber pada bukti transaksi. Tahap ini meliputi penjurnalan dan pemindah bukuan. Penjurnalan merupakan tahap meringkas transaksi dan menentukan posisi debit kredit pada akun-akun yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada penyusunan daftar saldo dan melakukan pencatatan penyesuaian, serta menyusun kembali daftar saldo setelah penyesuaian. Sumber saldo berasal dari kegiatan pemindah bukuan. Daftar saldo disusun dari saldo-saldo masing-masing akun dalam buku besar. Lalu yang terakhir ada menyusun laporan keuangan yang bersumber pada daftar saldo setelah penyesuaian. Laporan yang dapat disusun dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Laporan arus kas dapat disusun langsung pada tahap pertama saat penjurnalan, yaitu mengumpulkan bukti transaksi yang melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Segera dipindahkan ke laporan arus kas. Berikut ini ada contoh laporan keuangan sederhana. Ini yang pertama ada kas. Kas itu masuknya ke debit. Kas ini berisi harta atau modal usaha. Lalu selanjutnya ada peralatan, masuknya ke debit. Modal disetor masuknya ke kredit. Utang usaha masuknya ke kredit. Beban gaji masuknya ke debit. Lalu ada pendapatan, ini masuknya ke kredit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.